Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu min kalamihi radhiyallahu anhu, sebagian daripada perkataan atau nasihat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam sejarahnya Abu Bakar As-Siddiq dari kabilah Taim, dari kabilah Quraisy. Jadi dalam Quraisy itu banyak lagi cabang-cabangnya. Ada Bani Taim, ini Abu Bakar Siddiq. Ada Bani Adi, itu Umar bin Khattab. Ada Bani Umayyah, Utsman bin Affan. Ada Bani Hashim, Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dari kelompok Bani Hashim. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau punya nama Abdullah bin Utsman. Utsman, orang tua Abu Bakar, dipanggil dengan Abu Quhafah. Mempunyai anak Abu Bakar ini Abdurrahman, ada Abdullah, ada Muhammad, 3 laki-laki 3 perempuan. Yang perempuan Asma, Aisyah, Ummu Kulthum radhiyallahu anhu. Dan beliau dipanggil dengan panggilan Abu Bakar. Artinya Abu Bakar itu abahnya Bakar. Nah, padahal beliau kada punya anak yang namanya Bakar, tapi dipanggil dengan Abu Bakar. Dikisahkan bahwa Abu Bakar Siddiq itu dahulunya di Mekah pernah menikah dengan seorang perempuan, yang perempuan itu dipanggil Ummu Bakar. Nah, perempuan itu dibisi anak namanya Bakar, dikawini oleh Abu Bakar Siddiq. Lalu dipanggillah Abu Bakar dengan Abu Bakar, padahal anak bini sebujurnya. Perempuan itu cerai dengan Abu Bakar Siddiq sewaktu Abu Bakar hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi masalah kunyah, panggilan itu kalau ditentukan harus nama anak. Yang penting orang yang dipanggil itu suka dengan panggilan itu. Banyak sahabat Nabi yang panggilannya panggilan orang, seperti Khalid bin Walid, itu dipanggil dengan Abu Sulaiman, padahal beliau kada punya anak yang nama Sulaiman. Tapi karena beliau senang dipanggil Abu Sulaiman, ya jadilah kunyahnya Abu Sulaiman, Khalid bin Walid. Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar abahnya Dzar, padahal sih kada punya anak yang namanya Dzar, tapi dipanggil abahnya Dzar. Ada lagi siapa? Abu Hurairah, abahnya Hurairah, kada punya anak ngaran Hurairah, tapi dipanggil abahnya Hurairah. Dan itu biasa dalam orang Arab, dipanggil dengan nama kunyah yang bukan dari anaknya, termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq awwalu man aslama minal ahrar war rijal. Abu Bakar Siddiq ini orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki yang merdeka. Laki-laki pertama yang dewasa
yang merdeka yang pertama berislam itu adalah Abu Bakar. Kalau perempuan yang pertama masuk Islam Sayyidah Khadijah. Kalau anak-anak yang pertama Islam itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu waktu Nabi diangkat jadi Nabi, umur beliau sekitar 10 tahunan. Nah, jadi dibagi 3. Siapa awal orang yang masuk Islam? Kalau perempuan itu Khadijah. Kalau orang dewasa Abu Bakar Siddiq. Kalau kanak-kanak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Awalul khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar ini adalah khalifah yang pertama sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah wafat, banyak yang digadang-gadang untuk mengganti Rasulullah ini. Ada macam-macam orang yang dianggap mampu untuk menjadi khalifah Rasulullah. Yang terbanyak suara itu adalah Umar bin Khattab sebenarnya. Tetapi Umar bin Khattab, beliau merasa ada Abu Bakar Siddiq, Umar mengalah, lalu dimajukan Abu Bakar Siddiq. Alasannya kenapa Umar ini mengalah? Karena ujar Umar, waktu Rasulullah SAW sakit, ada bisa jadi imam di masjid, Rasulullah menyuruh, muru Abu Bakrin bis salah, suruh Abu Bakar jadi imam, aku kada kawa jadi imam. Itu ujar Umar isyarat bahwa Abu Bakar itulah penggantinya Rasulullah SAW. Karena Nabi menyuruh untuk jadi imam waktu Nabi sakit, Abu Bakar. Ini aku kada pantas, ujar Umar, menjadi khalifah kalau masih ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, maka dibaiatlah Abu Bakar Siddiq untuk menjadi khalifah pertama sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi Abu Bakar Siddiq ini wa ahadul asyarah al-mubasysyarah bil jannah, salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. 10 sahabat yang dijamin Allah masuk surga itu yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar Siddiq ini dipastikan beliau itu sahabat Rasulullah. Yang menyebut Abu Bakar sahabat itu siapa? Allah Ta'ala. Jadi kesahabatan Abu Bakar itu kadang-kala diingkari karena Al-Quran yang menyatakan. Allah berfirman, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Allah mengisahkan di Quran waktu hijrah Nabi dan Abu Bakar di dalam gua di Jabal Sur. Abu Bakar ini gelisah. Kalau di atas ada musuh. Andai kata musuh melihat ke bawah, kelihatan. Lalu ujar Nabi lawan li sahibihi. Allah berfirman, idh yaqulu, ketika berkata Nabi li sahibihi, bagi sahabatnya, la tahzan, jangan sedih, jangan risau, innallaha ma'ana, Allah beserta kita. Jadi kesahabatan Abu Bakar itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sahabat-sahabat lain itu kita hanya mendengar hadis-hadis Nabi. Kalau sahabatnya Abu Bakar ini Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan bahwa Abu Bakar itu sahabat Nabi. Siapa yang mengingkari Abu Bakar sahabat Nabi, berarti dia mengingkari Al-Quran. Karena di Al-Quran dijelaskan idh yaqulu li sahibihi wa huwa afdalun nas ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar itu paling afdal manusia sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ahli sunnah wal jamaah,
menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sesudah Nabi, siapa manusia yang paling afdal? Abu Bakar Siddiq. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada hadis yang menyatakan lawuzina imanu Abu Bakrin bi imani ahlil ardi la rajaha bihim. Jikalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan iman seluruh penduduk bumi, niscaya menang imannya Abu Bakar itu. Nah, itu dalilnya bahwa orang yang paling afdal di sisi Allah sesudah Nabi itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Syahid al-Badra, Abu Bakar Siddiq ini ikut dalam perang Badar. Wal masyahid kullaha ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar tidak pernah absen dalam peperangan apapun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kada pernah kada umpat berperang. Nah, Abu Bakar digelar dengan Siddiq sejak Isra Mi'raj. Nah, sejak Isra Mi'raj itulah lalu masyhur Abu Bakar digelar dengan Siddiq, orang yang sangat percaya artinya. Karena di waktu orang kada percaya Nabi kita Isra dan Mi'raj, Abu Bakar berkata, aku percaya Isra Mi'raj. Bahkan andai kata Nabi berkisah lebih daripada itu pun aku percaya. Nah, oleh karena itu Abu Bakar digelar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Min kalamihi radhiyallahu anhu, sebagian dari nasihat beliau Abu Bakar Siddiq, inna aqyasal kaisi at-taqwa wa inna ahmaqal humki al-fujur. Ujar Abu Bakar, paling cerdik di antara yang cerdik itu adalah takwa. Takwa itu adalah paling pandai di antara yang pandai. Orang yang takwa itu adalah orang yang paling pintar di antara yang pintar. Orang yang takwa kepada Allah. Paling bodoh di antara yang bodoh itu al-fujur, melanggar hukum Allah. Fasik, keluar daripada taat kepada Allah, itu sesuatu yang paling bodoh. Kemudian lagi perkataan Abu Bakar, inna aqwakum indi ad-dha'if hatta akhudha lahu bihaqqih wa inna ad'afakum indi al-qawiyyu hatta akhudha minhu al-haqq. Orang yang paling kuat di antara kalian itu di sisiku, jadi Abu Bakar, orang yang lemah. Orang yang sangat kuat di sisiku, artinya orang yang paling kubila. Orang yang paling kubila itu jadi orang yang lemah, sehingga aku ambilkan untuk dia haknya. Wa inna ad'afakum indi al-qawi, orang yang paling lemah di antara kalian orang yang kuat. Hatta akhudha minhul haq, sehingga aku ambil daripada dia haknya. Artinya sekuat apapun kalian, tapi kalau kalian kada bayar hak, itu adalah orang yang paling lemah, akan aku ambil hak itu kepadanya. Nah, itu maksudnya. Innama ana muttabi'un walastu bimubtadi'in. Hanya saja aku, ujar Abu Bakar, mengikut Nabi. Aku ini mengikut Nabi. Walastu bimubtadi'in, bukanlah aku orang yang mencipta sesuatu yang baru. Aku kada mencipta sesuatu yang baru. Aku kada menghukumkan dengan satu hukum yang baru. Tetapi aku hanya mengikut apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya waktu zaman Abu Bakar itu ada inisiatif dari para sahabat untuk mengumpul Al-Quran. Quran itu dijadikan satu. Kan dulunya Al-Quran itu kada sejilid macam ini.
Al-Quran itu dulu tersebar, ada di sana, ada di sini, masing-masing ada sahabat menyimpan lembaran-lembaran Al-Quran. Kadang dia jadi satu macam sekarang. Nah, di zaman Abu Bakar itu diusulkan, mana baiknya wahai Abu Bakar, Quran yang tercerai-berai ini kita ulah jadi satu mushaf. Nah, Abu Bakar kadowani. Kenapa? Karena jadi Abu Bakar Nabi kada pernah melakukan itu. Nabi kada pernah memerintahkan itu, dan Nabi kada mengerjakan itu. Aku pun kada berani itu. Nah, sesudah masa itulah, sudah masa Abu Bakar itulah timbul inisiatif yang kuat dari sahabat, Quran itu mesti disatukan menjadi satu biji, jangan tercerai-berai lagi, supaya memudahkan kepada umat yang akan datang. Nah, jadi menghimpun Quran itu bukan dari Nabi, itu dari sahabat sesudah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Fa in ahsantu fa'inuni, jikalau aku berbuat baik, ujar Abu Bakar, maka tolong aku. Kalau aku berbuat kebaikan, bantu aku. Wa in zugtu, jika aku menyimpang, faqawwimuni, luruskan aku. Jika aku menyimpang, faqawwimuni, maka luruskan aku. I'lamu ibadallah, ketahuilah hai hamba-hamba Allah, annallaha qad irtahana bihaqqihi anfusakum wa akhadha ala dhalika mawasikakum washtara minkum al-qalilal faniya bil katsiril baqi. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, wahai hamba-hamba Allah, ketahuilah bahwa Allah ta'ala sungguh menggadaikan haknya atas diri kalian. Artinya dalam diri kalian itu ada hak Allah, dan Allah telah mengambil yang demikian itu perjanjian kalian. Kalian sudah berjanji di alam arwah bahwa kalian akan mengesahkan Allah. Kalian sudah berjanji di alam arwah akan tunduk taat kepada Allah. Itu mesti ditunaikan. Allah membeli, Allah menukari daripada kamu yang sedikit yang binasa dengan yang banyak yang kekal. Allah menukari, membeli yang sedikit daripada kita akan sesuatu yang banyak yang kekal. Kita sedikit beramal, dibayar Allah dengan bayaran yang banyak lagi kekal, yaitu surga. Wa hadza kitabullah ta'ala fikum, ini Al-Quran ada pada kalian. La tafna ajaibuhu, Al-Quran itu kada pernah habis keajaibannya sampai hari kiamat. Keajaiban Quran itu selalu ada. Apa yang dikatakan Al-Quran selalu terjadi. Apa yang dijanjikan Quran selalu ada. Dan dibuktikan oleh penelitian-penelitian oleh orang-orang yang ahli bahwa apa yang dikatakan Quran itu adalah suatu kebenaran. Wala yudfa'u nuruhu, dan tidaklah padam cahaya Al-Quran. Fasaddiqu qawlahu, benarkan perkataan Quran. Wantasihu kitabahu, carilah nasihat ke dalam Al-Quran. Wastadhi'u minhu, carilah cahaya dari Al-Quran. Liyaumi zulmah, untuk hari kegelapan, hari dalam kubur dan selanjutnya. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, sababu wafati Abi Bakrin radhiyallahu anhu mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab wafatnya Abu Bakar itu adalah wafatnya Nabi. Kamida, Abu Bakar itu sedih,
Ya sudah wafat Nabi, Abu Bakar kada pernah lagi gembira. Sudah wafat Nabi, Abu Bakar selalu sedih. Pamazala jasadu yahri, senantiasa tubuh beliau makin kurus. Hatta mata, sehingga beliau wafat. Qala Abu Safar radhiyallahu ta'ala anhu, marida Abu Bakrin fa'adahun nas, sakit Abu Bakar, menjinguk menghilangi akan sidin oleh manusia. Waqalu, berkata manusia, ala nad'u lakat tabib, maukah engkau kami panggilkan tabib, maukah engkau kami kiyawakan dokter? Qala, jar Abu Bakar, qad ra'ani, dokter sudah melihat aku. Dokter sudah melihat aku, sudah memeriksa aku. Qalu, jar manusia, fa ayu syai'in qala laka, apa jar dokter? Kalau sudah dicek dokter, diperiksa, apa jar dokter, penyakit apa? Qala Abu Bakar, qala jar dokter, inni fa'alun lima urid, aku bisa berbuat apa yang kau kehendaki. Jadi Abu Bakar di situ kadang mau dipanggilkan dokter. Qala Ibnu Sabit, lamma hadara Siddiq al-mautu, manakala Abu Bakar Siddiq menjelang wafat, da'a Umar, Abu Bakar memanggil Umar. Faqala lahu, jar Abu Bakar kepada Umar, ittaqillah ya Umar, takwalah kepada Allah hai Umar. Wa alam anna lillahi amalan bin nahar la yaqbaluhu bil lail, bahwa Allah Ta'ala itu ada memerintahkan amalan di siang hari yang tidak Allah terima amalan itu di malam hari. Ada amalan yang mesti dikerjakan siang, kalau malam gak jadi terima Tuhan. Contohnya kayak puasa. Nah, puasa malam gak ada kawa, mesti siang. Wa amalan bil laili la yaqbaluhu bin nahar, Allah Ta'ala ada menyuruh kita amalan yang dikerjakan di malam hari yang tidak Allah terima amalan itu di siang hari. Banyak sembahyang isya, sembahyang witir, itu amalan di malam hari. Kalau kita berwitir siang kadangnya sah witirnya. Wa annahu la yaqbalu nafilatan hatta tuadda faridatuhu, bahwasanya Allah tidak menerima yang sunat sehingga dilaksanakan yang fardu terlebih dahulu. Allah kadang menerima ibadah yang sunat kalau kita masih ada ibadah yang fardu. Kita banyak sembahyang lagi qadaan, sembahyang sunat, adanya Allah menerima. Allah menyuruh kita membayar hutang dulu. Kalau kita zakat kita belum bayar, bersedekah sunat, kalau Allah terima sedekah sunatnya. Kalau kita hutang banyak, kalau dituta kada kau biar hutang lagi, biar hutang itu wajib. Kita bersedekah sunat, kada Allah terima sedekahnya. Wa annahu la yaqbalu nafilatan, Allah tidak menerima yang sunat hatta tuadda faridatuhu, sehingga dibayar yang fardunya. Kecuali fardu-fardu yang muwassa waktuhu, yang diluaskan waktunya, nah, itu lain kisahnya. Waktu ada kefarduan yang diluaskan waktunya. Macam kita misalnya kada puasa bulan Ramadan, kan itu wajib diqadha. Cuma memang qadhanya itu wajib tapi waktunya luas sampai Ramadan yang akan datang. Jadi andai kata kita ada hutang Ramadan, waktunya masih panjang, kita yang sunat-sunat itu kada jadi soal puasa sunat misalnya.
Walaupun yang lebih baiknya kita bayar yang fardu. Tapi andai kata kita puasa sunat, karena puasa fardu masih banyak waktunya, yaitu kali jadi soal. Nah, kecuali ini waktu kita mengqadha lagi 7 hari masuk Ramadan, hutang kita 7 hari juga. Nah, dalam 7 hari kita mesti mengqadha, jangan puasa-puasa yang lain. Nah, waktunya sudah habis. Jam sembahyang Isya misalnya, kan sembahyang Isya itu begitu masuk waktunya muasa luas sampai fajar. Nah, lalu kita habis maghrib kita sembahyang sunat sampai pukul 10, kan jadi masalah karena waktu Isya masih luas. Nah, yang dimaksud bahwa Allah kadang menerima yang sunat sehingga dibayar yang fardu kalau sudah waktu Isya itu sudah hampir habis. Untuk waktu Isya lagi 5 menit habis fajar, jangan sembahyang sunat, sembahyang Isya. Nah, kalau hendak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma saqulat mawazinu man saqulat mawazinuhu yaumal qiyamah bittiba'ihimul haqqa bidarid dunya wa thiqalihi alaihim wa hukka limizanin yudau bil haqqu ayyakuna saqila. Hanya saja berat timbangan orang-orang yang berat timbangannya pada hari kiamat dengan sebab mereka mengikuti yang benar di dalam dunia dan beratnya itu yang benar atas mereka. Dan pastilah bagi timbangan yang diletakkan pada timbangan itu kebenaran bahwa timbangan itu adalah berat. Wa inna ma khaffat mawazinu man khaffat mawazinuhu yaumal qiyamah bittiba'ihim al-batila fid dunya wa khiffati 'alaihim wa hukka limizanin yudau bihil batilu ay yakuna khafifa. Adapun orang-orang yang ringan timbangannya, orang-orang yang ringan timbangannya pada hari kiamat sebab mereka mengikuti kebatilan di dunia dan ringannya kebatilan atas mereka. Dan pastilah bagi timbangan yang diletakkan padanya kebatilan bahwa dia itu khafifah, ringan. Inna Allah Ta'ala zakara ahlal jannah. Abu Bakar Siddiq berkata lagi, sesungguhnya Allah Ta'ala menyebutkan ahlal jannah, penghuni surga. Fadzakarahum biahsani amalihim. Allah sebut mereka itu dengan sebaik-baik amal mereka di dunia. Wa tajawaza an sayyiatihim. Dan Allah maafkan dari kesalahan mereka. Bila Allah mengisahkan surga, Allah sebutkan kebaikan perbuatan ahli surga di dunia dan kemaafannya dari kesalahan mereka. Fa idza zakartuhum, bila aku ingat mereka itu ahli surga, bila aku ingat tentang orang-orang ahli surga, bagaimana Allah menyebutkan kelakuan-kelakuan mereka di dunia, qultu inni la akhafu an la alhaqa bihim, aku sungguh takut bahwa aku tidak termasuk dengan mereka itu. Wa inna Allah Ta'ala zakara ahlan nar, sesungguhnya Allah menyebutkan penghuni neraka. Fadzakarahum bi aswa'i amalihim, Allah sebut mereka dengan sejahat-jahat amal mereka. Waradda alaihim ahsanahu, Allah tolak atas mereka kebaikannya. Fa idza zakartuhum qultu, bila aku ingat tentang penghuni neraka, kejahatan amal-amal mereka yang disebut Allah, innila arju, aku sungguh berharap an la akuna ma'a haula, bahwa tidaklah aku beserta mereka itu ahli neraka tadi. Liyakunil abdu ragiban rahiban la yatamanna 'ala Allah wa la yaqnatu min rahmatih. Hendaklah seorang hamba itu dia gemar dan takut kepada Allah. La yatamanna 'ala Allah, tidak mengangan-angan atas Allah.
Orang yang berharap dapat rahmat Allah, dia mesti taat kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah mesti menjauhi yang dilarang Allah. Bukan seperti orang yang beangan-angan, sembahyang kada, mengangan-angan diampuni Allah. Nah itu angan-angan ngarannya. Tamanna. Orang kada bercari, berharap sugih. Nah itu tamanni ngarannya. Kalau orang bekerja mengharap sugih itu ngarannya mengharap. Orang sugih, orang bekerja susah payah, lalu dia menghendaki kaya, itu mengharap. Tapi kalau kada bekerja hendak sugih itu ngarannya mengangan-angan. Lawan Tuhan pun kita bisa mengangan-angan. Kita kada amal hendak banyak dapat rahmatnya. Kita kada minta ampun hendak diampuni dosa. Nah itu mengangan-angan. Nah, itu nang kada boleh. Orang yang mengharap rahmat Allah, dia bekerja. Orang yang menjauhi orang yang takut siksa Allah, dia menjauhi yang diharamkan oleh Allah. Dan tidaklah dia putus asa dari rahmat Allah. Jangan merasa putus asa, jangan merasa kada ada harap lagi diampuni oleh Allah karena kebanyakan dosa, kebanyakan salah. Jangan. Kayak apapun dosa kita besarnya, ada apa-apa dibanding ampunan Allah. Fa'in anta hafizta wasiyati, jikalau engkau menjaga wasiatku, jikalau engkau mengamalkan wasiatku, falayaku ghaibun ahabba ilaika minal maut, tidak ada yang gaib yang paling kau sukai daripada kematian, wa huwa atika, dan dia datang kepada engkau. Artinya jika engkau menjaga wasiatku, menuruti nasihatku, maka pasti engkau merindukan akan kematian itu. Pasti merindukan kematian. Wa in anta dayya'ta wasiyati, jika engkau menyia-nyiakan wasiatku, fala yaku ghaibun abghadha ilaika minal maut, tidak ada sesuatu yang gaib yang kau benci kepada engkau dari kematian itu. Kalau engkau sia-siakan wasiatku, kalau kau amalkan nasihatku, engkau pasti membenci yang namanya kematian itu. Walasta tu'jizuhu, dan engkau tidak bisa menghindar daripada kematian itu. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Siti Aisyah, lamma marida Abu Bakrin maradahu alladhi mata fihi, manakala sakit Abu Bakar, sakit beliau yang wafat pada sakit itu. Qala, berkata Abu Bakar, unzuru ma zada fi mali munzu dakhaltu fil imarah. Abu Bakar, periksakan apa yang bertambah dari hartaku sejak aku menjadi khalifah. Periksakan sapiku, kambingku, untaku bertambahkah? Budak hamba sahaya bertambahkah daripada aku yang dulu belum jadi khalifah? Sidin minta periksakan apakah harta Sidin itu bertambah sudah Sidin memegang jabatan khilafah itu. Faba'atsu bihi ila khalifati min ba'di, kalau ada bertambah, atar tambahan untuk kepada khalifah sesudahku. Kalau ada untaku bertambah, kalau ada kebunku bertambah pada dahulu, serahkan kepada khalifah sesudah aku. Panazarna, biar Siti Aisyah, kami periksa unta-unta sebelum jadi khalifah berapa bisi unta, sudah jadi khalifah berapa bisi unta. Bisi kebun sebelum jadi khalifah berapa, sudah jadi khalifah berapa bisi kebun. Bisi budak sebelum jadi khalifah berapa orang, sudah jadi khalifah berapa orang. Faidza abdun nubiyun, setelah kami periksa, ada bertambah seorang budak dari Sudan, budak hitam. Dulu waktu belum jadi khalifah,
Abah kada dibisi budak nih. Nah sekarang ada budak nih. Kana yahmilu sibyana. Budak ini tukang bawa anak-anak Abu Bakar. Wa iza nadihun kana yaski bustanan lahu. Dan diperiksa lagi ada seekor unta lebihan daripada dahulu bertambah. Yang mana unta itu yaski bustanan lahu, menyirami kebun milik Abu Bakar. Dua lebihan. Kebun tetap, tanah tetap, rumah tetap, unta ada seekor lebihan daripada sebelum jadi khalifah. Budak ada seekor lebihan. Faba'atsnahuma ila Umar, kami serahkan keduanya itu kepada khalifah yang berikutnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini pesan Abu Bakar, yang mana lebihan harta daripada dahulu sebelum jadi khalifah dikembalikan kepada khalifah berikutnya. Pabaka, Umar pun menangis. Waqala, berkata Umar, rahmatullah ala Abi Bakrin, rahmat Allah atas Abu Bakar. Laqad at'aba man ba'dahu ta'aban syadida. Sungguh Abu Bakar ini menyusahkan orang sesudahnya akan susah yang bersangatan. Abu Bakar memberi contoh. Kalau jadi khalifah itu kayak itu artinya. Kalau sebelum jadi khalifah berapa bisi harta, begitu jadi khalifah kan dihitung lagi. Kalau lebihan unjuk kepada khalifah yang berikutnya. Ini dalam sejarahnya ada beberapa riwayat mengatakan Abu Bakar Siddiq ini wafat sesudah Nabi 2 tahun beberapa bulan. Tanggalnya pun ada berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 8 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, berumur 63 tahun. Umur 63 tahun. Wafatnya hari Senin. Tanggalnya ada mengatakan 8 Jumadil Akhir. Tahunnya sepakat saja ulama, tahun 13 Hijriah. Umur Sidin pun sepakat saja pada 63 tahun. Cuma ada tanggal yang beda-beda pendapat. Ada tanggal 22 Jumadil Ula, ada mengatakan tanggal 8 Jumadil Akhirah, tapi tahunnya sama, tahun 13. Nah, dan beliau menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan beberapa hari. Memegang khalifah selama 2 tahun 3 bulan beberapa hari. Nah, kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat.